Transisi energi dalam pengentasan perubahan iklim sudah mulai diterapkan di Indonesia, pemirsa. Negara Indonesia memang memiliki sumber daya alam yang melimpah, memiliki potensi besar dalam pengembangan energi bersih melalui pemanfaatan biomasa. Nah, seperti apa sih biomasa ini? Bersama saya Amanda Haj, saat ini telah hadir di studio bersama kita di Bincang Spesial Garuda TV ada Bapak Mamit, ya selaku Sekretaris Perusahaan PT PLN Energi Primer Indonesia. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lalu yang tidak lupa di sini ada Gustilantika Marel atau Mas Marel ya, selaku perwakilan dari Keraton Yogyakarta. Halo Mas Marel, apa kabar? Baik, kabar baik, Mbak. Kabar baik. Dan tidak lupa di sini ada Dr. Saptadi Darmawan selaku Ketua Kelompok Riset Energi Biomasa. Halo Dokter. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ada 3 narasumber saya yang hadir di studio, tapi kita juga terhubung secara virtual dengan satu narasumber saya yang jauh di Aceh. Ada Bapak Muzakir. Halo Bapak. Halo Mbak Amanda. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya bergabung di Bincang Spesial hari ini ya. Ya. Oke, nah kalau kita bicara mengenai biomasa ini satu hal yang menarik ya, Pak Memit dan juga narasumber saya di sini. Tapi pastinya masyarakat Indonesia masih awam mengenai co-firing biomasa ini. Nah, mungkin di sini Pak Memit selaku Sekretaris Perusahaan PT PLN Energi Primer Indonesia bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang disebut dengan co-firing biomasa. Silakan. Oke, sebelum saya akan menjawab tentang apa itu co-firing biomasa, kita singgung terlebih dahulu terkait dengan kondisi global saat ini ya. Betul. Di mana saat ini kondisi itu sedang kurang baik-baik saja terkait dengan adanya pemanasan global yang ada di, bahkan bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia pun saat ini sedang mengalami yang namanya pemanasan global. Oleh karena itu, PLN sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di sektor energi, di mana sektor energi adalah salah yang menyumbang juga terbesar untuk pemanasan global ini, terus berinovasi bagaimana kita bisa mengurangi dampak daripada pemanasan global tersebut. Salah satu program yang kami lakukan adalah dengan co-firing biomasa. Nah, saat ini co-firing biomasa itu adalah kita menggunakan bahan-bahan yang berasal dari limbah seperti sodas, terus juga cangkang sawit, terus juga sekam padi, dan juga bahan-bahan yang lain seperti bongko jagung. Ini kita gunakan sebagai media untuk mencampur antara batu bara dengan biomasa tersebut. Hal ini bisa berdampak terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca. Saat ini program biomasa itu sudah berjalan dari tahun 2020 Mbak Amanda ya. Kita uji coba program co-firing di tahun 2020, terus kita mulai lagi di tahun 2021 program ini, di mana pada tahun 2021 ini kita sudah melakukan co-firing sebanyak kurang lebih 0,29 juta ton, kurang lebih 290.000 program co-firing. Terus tingkatkan lagi di tahun 2022 di mana sudah mencapai 500.000, dan di tahun 2023 kemarin kita sudah mencapai 1 juta ton penggunaan biomasa. Dan untuk di tahun 2024 ini sampai dengan di bulan September ini, alhamdulillah sudah 1,6 juta ton program co-firing ini dilakukan di 46 PLTU di seluruh Indonesia. Jadi PLN dalam hal ini kami melalui subholding PLN Energi Primer Indonesia dalam rangka mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca, kami terus meningkatkan penggunaan biomasa ini sebagai bahan baku untuk mencampur dengan batu bara, Mbak Amanda. Oke, wow, suatu program yang luar biasa karena pasti dampaknya positif pada lingkungan sekitar gitu. Betul. Ya, Pak Mehmet. Dan yang pasti ini adalah salah satu motivasi juga dan dorongan untuk PLN terutama dalam menghasilkan clean energy gitu ya Pak ya? Betul, pastinya seperti itu. Oke, nah kalau untuk jenis biomasanya sendiri yang digunakan dalam program co-firing ini apa saja sih Pak? Ada cukup banyak ya program biomasa yang kami lakukan di saat ini ya. Memang saat ini kami lebih banyak menggunakan biomasa berbasis limbah seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu dari sodas ya kan, terus juga dari cangkang sawit, terus juga dari batang singkong, bahkan dari ampas tebu pun kita terus mengupayakan untuk sebagai salah satu program biomasa kita. Jadi karena memang biomasa ini unik ya, mereka ini berada scatter ataupun terpecah-pecah, jadi kami harus bisa melakukan inovasi bagaimana agar security of supply biomasa ini bisa terus terjaga. Makanya salah satu yang kami lakukan adalah memanfaatkan limbah-limbah yang ada di
terutama limbah-limbah organik ya, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk kita gunakan sebagai program biomasa. Nah, selain itu juga agar security of supply daripada biomasa ini terus terjaga, karena di target kami nanti untuk biomasa ini mencapai 10 juta ton ya, Mbak Amanda, berarti ini bukan jumlah yang sangat sedikit sekali. Kami terus melakukan elaborasi dan kolaborasi bagaimana agar security of supply ini bisa terus meningkat. Dan salah satu program yang kami lakukan adalah dengan melakukan penanaman tanaman multifungsi, di mana ini menjadi salah satu unggulan kami ke depannya dalam rangka menjaga security of supply daripada biomasa tersebut. Oke, menarik sekali ya. Dan pastinya di sini PLN sendiri menggandeng beberapa stakeholder untuk terlibat dalam melakukan program unggulan ini ya Pak ya? Pastinya. Oh, oke. Nah mungkin saya ingin ke Dr. Saptadi terlebih dahulu. Kalau melihat dampak yang diberikan pada program ini kan luar biasa. Tapi kalau program ini sendiri sudah berjalan dari tahun 2021 ya Pak ya, di mana uji cobanya sudah dilakukan tahun 2020 Pak Mamit ya. Nah kalau dokter sendiri melihat keunggulan pada program co-firing biomasa yang sedang dilakukan oleh PLN saat ini itu apa saja? Jadi memang kan tujuan awal seperti dikemukakan Pak Mami tadi, memang kan co-firing itu adalah dengan mensubstitusi batu bara dengan biomasa. Jadi biomasa itu kalau kita lihat dari emisinya itu lebih rendah dibandingkan dengan batu bara, sehingga jangka panjangnya adalah untuk mengurangi perubahan iklim. Itu dampak langsungnya. Nah, dampak yang tidak langsung di belakangnya, dengan menggunakan biomasa ini kita kan akhirnya diwajibkan untuk menanam. Dengan menanam tentu dengan tumbuhnya tanaman, CO2 di udara kan akan terserap, akan menghasilkan oksigen. Nah, disinilah mengapa unggulnya dari biomasa untuk co-firing ini. Selain langsung di co-firingnya langsung, juga dampak di hulunya. Ya, dampak di hulunya bagaimana kita mengurangi dari emisi. Ya, emisi. Jadi yang CO2 di udara itu terserap gitu. Diolah menjadi biomasa. Nah, dikeluarkanlah oksigen. Nah, disinilah siklusnya terjadi di situ. Sustainability-nya di sini lah ya. Ya, di lingkungannya juga tercapai gitu. Oke, menarik sekali. Kalau dilihat dari program-program ini yang sudah berjalan kan di luar negeri juga sudah dilakukan sebenarnya ya program ini. Nah, apa perbedaan co-firing biomasa yang ada di Indonesia saat ini dengan di luar negeri? Intinya sih sama, cuman yang membedakan itu adalah dari alat mungkin ya. Dari alat di co-firingnya itu, karena setiap alat kan spesifik tertentu untuk bahan bakunya. Kalau di Indonesia sendiri seperti tadi ngobrol dengan Pak Mami kan ada yang cocok untuk sodas, ada yang cocok untuk serpih gitu kan, ada yang cocok untuk pelet. Nah itu mungkin disesuaikan dengan spesifikasi co-firingnya itu sendiri, alatnya itu. Jadi tidak semua alat itu harus soda semua, tidak. Nanti tidak efisiensinya kurang gitu. Oke, jadi bahan bakunya disesuaikan dengan mesin yang ada saat ini, begitu ya Pak Mamit ya. Oke, nah tadi di awal juga saya juga menjelaskan ya pemirsa bahwa PT PLN di sini ya memberikan kerjasama, ya pastinya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya ya datang dari Keraton Yogyakarta, ada Mas Marel di sini ya selaku perwakilan dari Keraton Yogyakarta. Mungkin bisa dijelaskan Mas Marel mengenai apa bentuk dukungan dan kolaborasi yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta bersama dengan PT PLN Energi Primer Indonesia. Ya, jadi kita melakukan kolaborasi. Pertama, Keraton Jogja ini kan kami ini punya arah untuk bagaimana satu penyelamatan lingkungan, dua juga menciptakan green environment. Karena banyak sekali di Jogja ini sebenarnya lahan-lahan yang tidak produktif atau sampai lahan-lahan kritis yang sebenarnya masih bisa ditingkatkan, yang bisa menyokong ini gitu. Nah, awal mula datang dari permasalahan domestik di Jogja sebenarnya. Jadi kami dari Keraton Yogyakarta kan memang sering terjun ke masyarakat. Kami menghadapi lumayan banyak masalah di masyarakat, terutama masyarakat pertanian dan peternakan. Karena ketika kemarau biasanya mereka nggak ada suplai pakan untuk pakan ternak, atau mereka mengalami gagal panen dan segala macam. Lalu kita sempat bertemu dan diskusi bagaimana bisa menekel hal-hal ini. Nah, kebetulan ada program waktu itu untuk biomass itu yang seperti yang disampaikan, dan ini ternyata punya dua dampak.
Satu bisa menyelesaikan masalah di domestik, tadi masalah pakan ternak yang kalau kemarau itu hilang. Jadi yang kita kerjasama dalam sisi penanaman gitu. Waktu itu penanaman dari PLN EPI ini bagaimana menanam untuk pakan ternak, di mana nanti daunnya bisa untuk masyarakat, dipanen untuk masyarakat, lalu batang atau ranting-rantingnya ini dirubah dan dipasok ke PLN. Jadi untuk masyarakat dan dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oke. Nah, kami dari Keraton Jogja karena ini sevisi dan sejalan dengan apa yang ingin kami tuju di Yogyakarta gitu, maka kami waktu itu melakukan dukungan berbentuk lahan karena majority di Jogja kan merupakan tanah kasultanan yang akhirnya ya sudah karena memang arahnya itu pertanian dan perkebunan dan peternakan, kami support dalam bentuk lahannya gitu. Lahannya waktu itu kita berikan secara gratis juga ke masyarakat karena memang tujuannya untuk pertanian gitu. Yang ini bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat juga gitu. Seperti tadi disampaikan oleh pakar bahwa ini sirkuler jadinya. Jadi ada ekonomi sirkuler yang bisa tumbuh dari sini. Nah, dari tanah itu lalu lahan-lahan juga yang memang kritis dan lahan kasultanan yang bisa dioptimalkan untuk masyarakat. Untuk masyarakat. ya. Dari masyarakat untuk masyarakat begitu ya. Sehingga menunjukkan ekonomi sirkuler tadi itu. Nah, itu dia berkelanjutan. Nah, Pak Mamit, saya balik lagi ya ke Pak Mamit di sini. Kalau misalnya tadi kan Mas sudah menjelaskan mengenai kerjasama. Ya kan, bentuk kerjasama yang diberikan dan dukungan pastinya yang diberikan oleh Keraton Yogyakarta. Ada nggak nanti ya mungkin ke depan inovasi atau mungkin kerjasama dan kolaborasi lebih lanjut lagi dengan beberapa daerah lainnya, Pak? Tahan dulu, Pak. Jangan dijawab ya, kita akan temukan jawabannya pemirsa usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Bincang Spesial. Tolong pekerja migran betul-betul terlindungi, jadi tidak ada eksploitasi. Kalau bisa, tingkatkan devisa. Perlindungan pekerja migran ditingkatkan, devisa juga dinaikkan. Target apa ke kita? Kita juga harus mulai melihat mana LPK yang nakal dan harus kita potong yang nakal-nakal ini. Orang Penting, Jumat pukul 9 malam di Garuda TV. Masih di Bincang Spesial pemirsa, masih bersama dengan ketiga narasumber saya di studio dan satu yang terhubung secara virtual di Aceh ya. Balik lagi ke Pak Mamit ya mengenai tadi inovasi yang akan dilakukan oleh PLN EPI ini sendiri ya. Tadi sudah ada kolaborasi dengan Keraton Jogja dan apakah nanti ke depan akan ada kolaborasi lebih jauh dan bagaimana dengan inovasi dari program co-firing ini? Ya. Baik, jadi memang selain tadi yang saya sampaikan bahwa kita dengan memanfaatkan limbah pertanian dan perkebunan, yang kita kembangkan ke depan adalah dengan melakukan penanaman tanaman multifungsi. Seperti yang kami lakukan saat ini dengan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Kasultanan juga seperti yang disampaikan oleh Mas Marel tadi, ini kita akan terus kembangkan di wilayah lain ya. Dalam hal ini kita sudah melakukan 3 program di 3 wilayah. Yang pertama selain di Gunung Kidul, kita juga melakukan program kerjasama dengan Pemda di Cilacap, dan yang terakhir adalah dengan di Pemda di Tasikmalaya. Jadi program ini memang akan terus kami kembangkan ke seluruh wilayah Indonesia bahkan dan juga ke sekitar area-area PLTU di mana kami akan melakukan penanaman tanaman multifungsi. Kenapa kami lakukan tadi kita namakan ini adalah tanaman multifungsi seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Marel bahwa tanaman ini ke depan bisa digunakan sebagai co-firing ya untuk biomasa kita. Tetapi dia juga bisa dimanfaatkan tadi untuk pakan ternak juga bagi masyarakat. Ini memberikan dampak ekonomi sirkuler yang cukup signifikan. Kenapa seperti itu Mbak Amanda? Karena nanti ketika tanaman ini sudah tumbuh dan kita bisa panen, maka co-firingnya bisa kita gunakan.
Nah, saat ini daunnya masih digunakan sebagai pakan ternak ya. Nah, dari pakan ternak tersebut nanti dari kotoran hewan itu kita bisa gunakan juga sebagai pupuk. Nah, itu kita akan campur dengan paba. Paba adalah fly ash bottom ash yang memang cukup banyak di PLTU. Kita campur dengan kotoran hewan tersebut ya kan, terus kita sehingga ini menjadi pupuk yang organik. Dari pupuk organik tersebut nanti kita bisa sirkulirkan lagi untuk dilakukan penanaman tersebut. Nanti akan terus berjalan ekonomi sirkuler tersebut. Jadi saya kira ini menjadi salah satu program kolaborasi yang cukup menarik ya, yang memang terus kami kembangkan, di mana PLN dalam hal ini ke depannya akan terus bekerja sama dalam rangka peningkatan security of supply bagi biomasa tersebut. Dan memang tahun depan ya, ke depan akan ada 52 PLTU milik PLN yang akan terus kita kembangkan untuk memanfaatkan lahan-lahan yang memang tidak optimal, lahan-lahan tidur. Kita bekerjasama dengan Pemda sekitar, kita bekerjasama dengan departemen ataupun kementerian gitu kan, kita bekerjasama dengan TNI Polri untuk memanfaatkan lahan-lahan yang memang bisa dioptimalisasi untuk pengembangan biomasa dan melakukan tanaman multifungsi tersebut. Seperti yang kemarin di Tasikmalaya, kami melakukan penanaman juga tanaman multifungsi tersebut, tetapi dengan diselingi dengan skema tumpang sari. Seperti apa itu, Pak? Jadi di antara tanaman indigo vera, ya kan, jadi tanaman multifungsi ini ada yang adalah indigo vera, ya kan, ada gama, kaliandra, humalina, dan juga jati putih. Ini biasanya kita akan tanam dengan jarak sekitar 2 meter. Di tengah-tengahnya itu kita biasa nanti akan kita bisa tanam tanaman tumpang sari seperti dengan cabai, tomat, ya kan ya. Sehingga nanti ke depan masyarakat ini lebih hidup lagi perekonomiannya. Jadi banyak manfaat yang bisa mereka dapatkan. Selain itu juga kita punya program lain, program CSR kami misalnya dengan pemberian kambing perah, ya kan, yang sedang di Gunung Kidul kami memberikan program bantuan kambing perah. Nanti ke depannya ini bisa membantu masyarakat sekitar untuk mengurangi stunting dari susu yang dihasilkan ya dari kambing tersebut, serta juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dengan nanti susunya bisa digunakan untuk komersialisasi, bisa dijual dan lain-lain. Jadi memang program yang kami kembangkan saat ini tidak hanya berbasis kepada biomasa, tetapi juga bagaimana kita melihat agar ekonomi sirkuler ini bisa terus tumbuh. Oke. Ya, Jadi ada dampaknya, tidak hanya untuk lingkungan, tapi untuk masyarakatnya secara ekonomi begitu ya, Mas Marel ya. Oke. Lanjut, kalau kita bicara mengenai program ini, pastinya kan dibutuhkan inovasi dan dukungan dari berbagai pihak ya. Tapi saya mau bicara mengenai tujuan awal dari adanya program co-firing biomasa ini seperti apa sih, Pak Mamit? Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa program ini adalah bagaimana PLN mendukung pemerintah untuk menuju net zero emission di 2060 yang akan datang. Salah satu program yang memang paling memungkinkan adalah program co-firing biomasa tersebut. Karena kenapa? Karena co-firing biomasa adalah satu-satunya program energi terbarukan yang 100% sumbernya berasal dari dalam negeri. Selain itu juga dari ekonomi sirkularnya tadi seperti yang saya sampaikan juga bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Saya sampaikan bahwa untuk saat ini saja masyarakat yang terlibat dalam program biomasa ini sebanyak 250.000 orang dengan kapitalisasi sebesar 2 triliun rupiah. Wow. Jadi ini kan memberikan dampak yang luar biasa. Jadi dengan adanya tadi kita mengurangi emisi gas rumah kaca dengan melakukan co-firing biomasa di mana batu bara dicampur dengan biomas tersebut, di sisi lain ekonomi sirkuler bisa berjalan, bahkan bisa saat ini sudah 250.000 orang yang terlibat dengan nilai kapitalisasi sebanyak 2 triliun rupiah. Dan ini akan terus meningkat karena kami punya target sebanyak 10 juta ton ke depannya untuk menggunakan program co-firing biomasa dengan nilai kapitalisasi yang akan jauh lebih besar lagi nanti. Oke, luar biasa ya pemirsa ya. Ini suatu program yang harus diapresiasi saya rasa dan yang pasti harus didukung oleh semua pihak. Nah, balik lagi, kalau menjalankan suatu program rasanya nggak afdol kalau tidak menemukan kendala. Nggak mungkin rasanya ya Pak Mamit ya. Pasti ada dong kendala yang dihadapi oleh PT PLN EPI sendiri dalam menjalankan program ini. Nah, mungkin dari Dr. Sap tadi juga mungkin bisa menambahkan apa kendala yang dihadapi dan bagaimana mengatasi rintangan ini. Ya, kendala saat ini pastinya adalah terkait dengan ada pasokan yang memang cukup sulit ya. Tadi berbeda dengan batu bara, gas dan gas bumi ataupun minyak ya, di mana mereka adalah berada di dalam satu tempat gitu kan ya. Batu bara dan lebih mudah diproduksikan, tapi kalau untuk biomasa ini karena bentuknya mereka tersebar, sumbernya tersebar di mana-mana, ini menjadi salah satu tantangan bagaimana kita bisa memenuhi pasokan biomas ini ke depannya ya. Karena inilah uniknya biomasa.
semakin banyak yang dibutuhkan biomasa tersebut, maka biayanya akan semakin besar gitu loh. Jadi kenapa seperti itu? Karena tadi dia tersebar di berbagai macam wilayah. Bagaimana kita bisa mengumpulkan menjadi satu gitu kan ya. Dan biomasa ini biasanya berada di tengah-tengah masyarakat ya kalau kita menggunakan limbah ya, limbah pertanian, limbah perkebunan. Sedangkan PLTU itu adanya biasanya di pinggir laut. Jadi secara transportasi cost memang sangat sangat tinggi gitu kan ya. Oleh karena itu ini menjadi salah satu kendala. Makanya tadi dengan program kolaborasi dengan Pemda, dengan dukungan dari para pakar gitu kan, bagaimana program dan juga pastinya dari teman-teman pemasok ya yang saat ini kami berkolaborasi agar security of supply bagi penyediaan biomasa ini terus terjaga. Tanpa dukungan dari pemasok, tanpa dukungan dari Pemda seperti dengan Mas Marel dari pakar, maka program ini akan sulit kita lakukan. Target 10 juta ton itu bukan hal yang mudah ya kan. Nah, tapi dengan kolaborasi berbagai macam pihak, tadi dengan dukungan dari pemerintah, dukungan dari kementerian, dukungan dari Pemda, saya kira program ini insya Allah akan bisa terus berkembang dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Oke, kalau dari Dr. Septadi ada yang ingin tambahkan mengenai rintangan dari program ini? Memang tadi sudah disebutkan, memang kendala pemanfaatan biomasa adalah posisinya yang sporadis, tersebar gitu. Tersebar. Jadi yang akan terjadi adalah cost yang tinggi, termasuk untuk transportasi, untuk pengelolaannya. Nah itu mungkin yang cocoknya dengan menggunakan sistem cluster ya Pak ya, di mana di situ ada satu PLTU, kita clusterkan di situ untuk feedstock biomasanya. Nah kendala yang lain juga mengenai kualitas biomasa, karena biomasa ini memiliki karakter yang berlainan gitu. Seperti ampas tebu tadi, bongkol jagung, jerami itu mempunyai sifat yang berbeda. Termasuk juga nilai kalorinya. Kalor untuk membakar dari turbinnya itu ya. Untuk tenaga uapnya itu sangat berpengaruh itu nilai kalor. Dan seperti adanya yang dipersyaratkan yang utama itu juga dari kadar abu ya, dari kadar abunya. Nah, biasanya yang biomasa dari pertanian ini kadar abunya sangat tinggi, nanti akan mempengaruhi dari proses mesinnya. Nah, ini mungkin kendala-kendala yang harus dipecahkan gitu ya. Dipecahkan permasalahan ini ya. ya. Mungkin beberapa yang kita sudah lakukan, diantaranya dengan sistem tarifikasi ya Pak ya. Tarifikasi itu adalah di mana biomasa, kalau istilah kitanya dipanggang lah, dipanggang dalam suhu maksimal 300 derajat. Nah, memang lebih bagus lagi kalau yang digunakan itu dalam bentuk arang, ya, dalam bentuk arang karena nilai kalorinya itu akan meningkat. Mungkin kalau biomasa itu sekitar 3.000 sampai 4.000. Kalau dengan ditorefaksi bisa 4.000 sampai 5.000 kalori ya per gramnya. Kalau di arang kan bisa sampai 7.000. Jadi ini adalah pilihannya nanti untuk kedepannya. Yang pasti dengan semakin adanya perlakuan ini mesti ditorefaksi, dari sifat biomasa ini akan menjadi lebih awet. Lebih awet kan, kalau untuk ini pasti jumlahnya sangat besar ya, sangat besar, nanti ditumpuk di satu tempat. Kalau biomasa ditumpuk sempat, nanti di situ akan muncul beberapa kendala, misalnya adanya pembusukan di situ, ada pengurangan kualitasnya, ada peningkatan kadar air yang akan berpengaruh nanti dalam proses pembakaran. Nah, dengan adanya torefaksi atau pengarangan dan lain-lain, jadi hal-hal itu akan diminimalisir. Selain juga akan meningkatkan kerapatan energinya. Hasilnya ya. Kerapatan energinya meningkat. Jadi ini memang tergantung dari pihak user sendiri ya. Dari PLN-nya mau menggunakan yang mana, tapi teknologi itu sudah ada. Nah itu kan dari program ini. Nah kalau Mas Marel sendiri nih yang baru saja bisa dikatakan bekerja sama ya, berkolaborasi antara Keraton Jogja dengan PT PLN EPI ini sendiri, apa kendala yang dihadapi untuk mendukung program ini? Kalau di Jogja mungkin relatif mudah ya, karena juga pesan dari Ngurso Dalem atau Pak Sultan kan memang kita akan mengarahkan ke arah pertanian dan juga perkebunan. Yang ini sangat sejalan lah dengan program nasional gitu. Hanya saja memang beliau juga selalu berpesan bahwa artinya kita kan membawa masyarakat yang tadinya bertani secara tradisional untuk masuk dalam supply chain industrial gitu. Apalagi saat ini dengan program ini menjadi program nasional, otomatis yang tadinya masyarakat petani lokal yang fokus hanya dalam produk lokal, sekarang menjadi supply chain nasional atau juga bisa nanti supply chain internasional. Gitu. Artinya
ada perubahan mindset dan ada perubahan paradigma di situ. Yang tadinya tradisional menjadi harus lebih disiplin. Artinya ketika memang dipanen pun atau menjaga tanamannya supaya sampai selesai pun itu juga harus terjadi. Tapi respon masyarakat Jogja gimana? Sangat Antusias? positif ya, sangat positif. Karena oke. seperti kemarin yang kita buat di Jogja itu, kami mencoba dulu di lahan sekitar 30 hektar. Lalu ke depan mungkin kita akan pengembangannya sampai 300-500 di satu kabupaten. Nah kemarin begitu program itu masuk sangat positif dan sangat kondusif dan itu memberdayakan masyarakat. Saat ini masyarakat nggak cuman bertani aja dan menjaga tanaman yang sudah ditanam, tapi berkembang juga seperti ke pengolahan pupuk, lalu juga ke pengolahan bibit taninya. Artinya masyarakat pun kita perlu ajari juga ketika nanti ini mulai expand, scale-nya mulai dibesarkan, artinya perlu ada tambahan bibit dari situ. Nah ini memberdayakan mereka karena mereka pun akhirnya juga bisa menjual bibit dan kemarin juga sudah ada dari beberapa daerah lain yang juga sudah kontak ke kawasan ini yang di Gunung Kidul ini untuk mereka mau minta juga gitu program-program jadi perputaran ekonominya ini secara langsung sangat terbantu begitu ya. Satu perputaran ekonomi dan dua mungkin kalau bisa diomong tantangan adalah ini mungkin kebijakan. Kita tetap butuh kebijakan yang streamline, apakah dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga kabupaten. Ini perlu sejalan gitu dan saya rasa ke depan juga bangsa ini rasanya arah-arahnya ke situ. Jadi menurut saya program ini sangat berpotensi sekali untuk mengangkat masyarakat petani ini gitu. Menurut saya seperti itu. Mensejahterakan masyarakat Mensejahterakan sekitar ya. masyarakat. Nah, dari tadi pemirsa kita sudah membahas mengenai co-firing biomasa. Untuk lebih jelasnya ya, kita akan simak video tentang co-firing biomasa berikut ini. Menghadapi tantangan perubahan iklim, dunia kini berada di ambang perubahan besar. Perubahan yang akan mengubah lanskap energi masa depan. Bertahun-tahun sektor pembangkitan bergantung pada batu bara yang menimbulkan tantangan emisi karbon. Tapi kini, melalui terobosan co-firing biomasa, setiap PLTU batubara menjelma menjadi epicentrum energi hijau berbasis kerakyatan. Dengan kekayaan sumber daya hayatinya, Indonesia berada di garis depan revolusi ini. Melalui subholding PLN Energi Primer Indonesia, PLN membangun ekosistem biomasa berbasis kerakyatan dengan mengembangkan program pertanian terpadu, mengubah lahan-lahan kritis tidak produktif menjadi hutan energi yang hijau dan produktif. PLN membangun kolaborasi bersama seluruh stakeholder, dari pemerintah pusat dan daerah hingga komunitas dan warga lokal. Program ini mengintegrasikan tanaman energi untuk co-firing, dikombinasikan dengan tanaman tumpang sari dan peternakan. Sebelumnya, program ini telah berhasil dijalankan di Gunung Kidul, Yogyakarta dan Cilacap, Jawa Tengah. Kini, PLN menanam 100.000 tanaman pada lahan seluas 100 hektar di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dulu, pasokan biomasa menjadi tantangan pengembangan EBT. Namun melalui kolaborasi bersama Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, dan masyarakat, kini semakin kokoh. Program ini tidak hanya berkontribusi dalam pemanfaatan lahan kering, namun juga berhasil mengubah limbah menjadi rupiah, membuka lapangan kerja baru, menggerakkan ekonomi kerakyatan sirkuler, serta menyediakan bahan baku biomasa yang berkualitas dan berkelanjutan. Inilah wujud nyata upaya PLN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, sekaligus mengakselerasi transisi energi di Indonesia. The new PLN 4.0, Unleashing Energy and Beyond. Bupati yang paling biadab. Kisah perjuangan etika dan integritas di tengah panasnya pilkada. Siapa sih pemimpin yang bisa menjaga warganya? Menggali dilema seorang kepala desa
di antara tanggung jawab sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Ibu mau aku kalah di desa aku sendiri kan? Ibu mau aku kayak bapak kan? Dibintangi oleh Ibnu Jamil, Cut Mini, Shanina Cinnamon, dan Bima Zeno. Jangan lewatkan film spesial Tepatilah Janji, Senin 25 November pukul 1 siang, hanya di Garuda TV. Masih bersama saya Amanda Haj di Bincang Spesial, pemirsa. Dari tadi ya, di awal acara juga saya sudah menyapa salah satu narasumber saya yang terhubung jauh di Aceh, ada Pak Muzakir. Dan kali ini saya ingin bertanya langsung ke Pak Muzakir sendiri, bentuk dukungannya seperti apa dan kerjasama dengan PT PLN EPI ini sendiri dalam menjalankan program co-firing biomasa ini seperti apa? Silakan Pak. Ya, saya selaku salah satu vendor pemasok biomasa di PLN EPI yang mungkin saat ini ditugaskan untuk memasok biomasa ke PLTU Nagan Raya 12 Nagan Raya. Oke, jadi pemasoknya ya Pak ya? Sudah berapa lama? Benar, Pak. Sudah berapa lama bekerja sama Pak sebagai vendor? Lebih kurang sudah hampir 1 tahun. Sudah 1 tahun berjalan ya. Seperti apa program yang Bapak jalankan? Bagaimana alurnya atau prosedurnya ketika menjalankan program ini, Pak? Ya, ketika awal-awal mungkin dianggap saya orang gila ya, mengumpul limbah untuk dijual ke PLTU, untuk dijual ke EPI. Ya, antara masyarakat itu antara percaya tidak percaya masyarakat. Jadi saya setiap hari melakukan sosialisasi lah. Ini kalau dulu saya sampaikan kepada masyarakat, duit itu jadi sampah. Sekarang bagaimana sampah itu kita jadikan duit ya. Sampah itu kita jadikan uang. Caranya ya di Aceh ini masih banyak limbah dari kilang padi, limbah sawmill, sawdust, limbah cangkang kopi yang tidak tersentuh saat ini yang ada di daerah dataran tinggi. Cuman cost-nya sangat mahal ya kalau kita turunkan ke PLTU, dan kalorinya itu sangat bagus. Selanjutnya ada limbah-limbah kayu limbah-limbah kayu yang dulunya dibakar hanya begitu saja. Sekarang saya selaku pengusaha pembuatan utip, produksi utip, saya sudah meminta kepada masyarakat jual ke saya, jangan bakar, jual, gitu Mbak. Oke. Jadi selama ini Bapak bekerja sama dengan masyarakat sekitar juga ya Pak ya, untuk menyediakan limbah yang akan dipasok ke PLTU begitu ya Pak ya? Benar Mbak, benar. Oke, nah dari tadi kan di segmen sebelumnya nih Pak Mami, Dr. Saptadi, Mas Maral nih sudah menjelaskan nih mengenai kendala yang dihadapi ketika menjalankan program ini. Kalau dari sisi Bapak sendiri ya, ketika bergabung ya menjalankan program co-firing biomasa ini di Aceh, apa sih kendala yang dihadapi dan bagaimana Pak Muzakir menghadapi rintangan itu? Ya, di sini kalau kendala sih nggak ada, cuman kendala di transportasi ya, mahalnya ongkos. Nah, yang kedua paling kalau saat ini ya musim hujan seperti ini, banyak ibu-ibu itu yang biasanya mengumpulkan sekam padi yang di pabrik masyarakat itu tidak bisa bekerja karena kondisi cuaca, hujan. Itu aja. Malah saat ini dengan adanya program co-firing ini sudah banyak masyarakat yang menanam gamal, dan sudah ada juga kelompok-kelompok yang sudah menanam kaliandra, Mbak. Oke. Jadi masyarakat sudah mulai melek istilahnya begitu ya Pak Muzakir ya terhadap program ini ya? Iya. Oke. Nah kalau tadi kan ada kendala yang dihadapi nih, misalnya transportasi, belum lagi cuaca.
faktor cuaca ini juga nggak bisa kita prediksi. Nah, bagaimana Bapak menghadapi itu? Atau mungkin ada istilahnya plan B-nya kah? Yang saya lakukan di sini kami ada juga memproduksi ya. Ya paling banyak-banyak bahan baku ataupun memanfaatkan kilang padi yang ada penampung sekam atau apa istilahnya. Ada bak yang ditampung khusus. Ya itu aja, tidak bisa kami ambil limbah-limbah yang di luar. Oke. Boleh tahu nggak Pak, biasanya nih berapa ton limbahkah yang yang diberikan kepada PLTU di Aceh, Pak? Kalau saat ini saya masih 3. 3 ton? Wow. Enggak, bukan 3 ton, Pak. Ada 2 limbah padi dan limbah sawmill. Oke. Limbah padi 100 ton per bulan dan limbah sawmill 500 ton per bulan. Oh wow, 500 ton lumayan banyak Pak Mamit ya. Ini untuk satu vendor aja ya? Iya. Oh oke Pak Muzakir, ini luar biasa, berarti effort yang dibutuhkan oleh seorang mitra ya, itu pastinya juga nggak main-main. Nah, dalam hal ini PT PLN EPI sendiri memberikan dukungan apa sih Pak? Oh ya, yang pasti kami sangat mengucapkan terima kasih juga kepada mitra kami yang memang sudah mensupport terkait dengan pengadaan biomasa ya. Karena memang tanpa dukungan dari mitra pun target kami untuk mencapai 10 juta ke depannya juga akan cukup sulit ya. Nah, seperti tadi Pak Muzakir sampaikan, ternyata kan betul ya bahwa ini memberikan dampak secara ekonomi sirkuler ya bagi masyarakat sekitar. Masyarakat di Aceh sudah mulai melakukan penanaman tanaman multi energi tadi gitu kan ya. Jadi dampaknya adalah sangat bagus sekali saya kira, dan ini memberikan penghasilan bagi masyarakat. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada 250.000 orang yang terlibat dengan nilai value sebanyak 2 triliun. Ini bukan hal yang kecil, bukan nilai yang kecil ya saya kira. Nah, dukungan apa yang kami berikan? Yang pastinya kami akan memberikan dukungan, ya kami biasanya berdiskusi dengan mitra, apa kendala mereka seperti apa, support yang mereka butuhkan seperti apa, sehingga pasokan ini bisa terus terjaga. Jika memang ada permasalahan misalnya ataupun kendala dengan PLTU, kami bisa menjadi penengahnya, kami melakukan menjembatani sehingga nanti kendala-kendala tersebut bisa berkurang dan sama-sama saling menguntungkan lah ya. Nah, selain itu juga kami terus mendorong kepada para mitra untuk terus meningkatkan produksi mereka gitu kan ya, sehingga dampaknya juga semakin tinggi gitu kan ya, semakin memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Dan pastinya ke depan memang saat ini kami terus meminta dukungan dari pemerintah juga terkait dengan harga ya untuk biomasa tersebut ya. Karena saat ini memang biomasa ini bisa dikatakan harganya masih 1:1 dengan batu bara ya. Meskipun dengan adanya Permen SDM nomor 3 tahun 2023 yang baru saja diterbitkan, ini menjadi salah satu peluang bagi para mitra dan juga bagi EPI untuk bisa melakukan harga yang menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan industri yang lain juga. Dan ya harapan kami ini bisa segera dijalankan sehingga nanti ya mitra pun untung, kami pun dari sisi pasokan pun bisa terus tercukupi gitu. Oke. Nah, tapi Pak Mamit, apakah dari PT PLN EPI ini sendiri juga memberikan manfaat lain, misalnya seperti pelatihan atau pengajaran atau pemberdayaan mungkin untuk masyarakat atau mungkin vendor-vendor yang bekerja sama dalam misalnya melakukan pemilihan bahan baku atau biomas atau seperti apa? Ya, pastinya kami juga terus melakukan pembinaan juga terhadap mitra-mitra kami ya. Bagaimana bisa menyediakan bahan baku yang memang sesuai dengan kategori dari masing-masing PLTU. Seperti Pak Muzakir di Aceh ya kan, dengan PLTU Nagan Rayanya, Nagan Raya 1-2, karakteristik biomasa seperti apa sih yang diinginkan oleh PLTU gitu kan ya. Nah, kami memberikan edukasi ke para vendor, kepada pemasok, seperti ini karakteristik dari PLTU Nagan Raya dan kebutuhannya adalah seperti ini untuk karakteristik dari biomasa yang dibutuhkan. Jadi pastinya kami akan terus melakukan pembinaan, kami akan terus memberikan dukungan, bahkan seperti yang tadi saya sampaikan, kami bisa datang langsung ke masing-masing pemasok gitu kan ya, untuk menanyakan jika memang ada kendala atau hal-hal lain yang memang menjadi permasalahan dalam rangka menjaga tadi agar pasokan biomasa ini bisa terus berjalan secara kontinu, Mbak Amanda. Oke, jadi itulah ya bentuk dukungan dari PLN EPI sendiri. Tapi
dari yang saya baca kalau tidak salah biomasa ini sendiri lebih banyak yang diekspor ya Pak Mamit ya? Ada beberapa yang diekspor ya, karena memang dari sisi harga ya. Dari sisi harga di pasar luar ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga di dalam negeri gitu kan ya. Dan ini menjadi salah satu kendala tantangan juga, ya, kendala ya. kita. Ini jadi tantangan buat kita bagaimana ini bisa semakin mepet harganya lah, semakin dekat dengan harga yang harus dijual ke luar negeri. Oleh karena itu tadi dukungan dari pemerintah dengan terbitnya Permen SDM nomor 13 tahun 2023 ini menjadi salah satu opportunity bagi kita agar para pemasok ini menjadi lebih tertarik lagi untuk menjual produknya ke PLTU milik PLN gitu loh. Selain itu juga saya kira dukungan yang kami berikan adalah terkait dengan kecepatan dalam melakukan pembayaran. Ini menjadi jadi dalam arti ini gini, penting ya, ini. jangan Betul sampai ya nanti. Pak Muzakir ya, ini penting ya Pak ya. Kami terus berupaya agar collection periodnya ataupun proses pembayaran kepada para mitra itu bisa berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan selama memang prosesnya itu sudah sesuai, sudah dipenuhi oleh para mitra. Kami pun tidak ingin agar mitra-mitra ini merasa dalam proses pembayaran dalam itu pun menjadi terkendala. Intinya adalah kita sama-sama saling membutuhkan dan saling mensupport satu sama lain dan kami siap berkolaborasi ya, tidak hanya dengan pemasok tadi, dengan Pemda, dengan para peneliti ya, dengan banyak pihak karena memang komitmen dari PLN tadi untuk mendukung net zero emission 2060 ini adalah bukan hal yang sekedar wacana, tetapi memang ini sudah menjadi menjadi arah tujuan kami ya, sudah menjadi planning kami untuk terus mendukung program dari pemerintah. Waduh, menarik ya pemirsa. Jadi sudah paham ya bagaimana prosedur atau program dari co-firing biomasa ini dan bagaimana cara untuk menjadi mitranya ya. Masih banyak sebenarnya pertanyaan yang akan saya tanyakan untuk keempat narasumber saya. Tapi lagi-lagi kita harus jeda sejenak, jadi tetaplah bersama kami di Bincang Spesial. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Diketahui ajak hukum start. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Masih bersama saya Amanda H di Bincang Spesial Garuda TV bersama dengan narasumber saya. Ada 3 orang yang hadir di studio. Ada Bapak Mamit Setiawan selaku Sekretaris Perusahaan PT PLN Energi Primer Indonesia. Lalu ada Raden Mas ya, Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo atau yang biasa kita sebut dengan Mas Marel. Ini perwakilan dari Keraton Yogyakarta. Dan pastinya ada Dr. Saptadi Darmawan selaku Ketua Kelompok Riset Energi Biomasa. Ya, dan tidak ketinggalan ada Bapak Muzakir juga yang merupakan partner kerja atau kerjasama ya dengan PT PLN EPI di sini. Nah, kita terhubung secara virtual di Aceh, jauh di Aceh dan masih bergabung bersama kami ya Pak Muzakir ya. Oke, saya mau melanjutkan. Tadi misalnya kita sudah menjelaskan mengenai alasan, tujuan utama adanya program co-firing ini. Salah satunya adalah untuk lingkungan, perbaikan lingkungan di mana menjadi salah satu landasan utamanya. Tapi nggak cuma itu, ada ekonomi, pertumbuhan ekonomi, membantu masyarakat sekitar terutama agar bisa mendapatkan perkembangan ekonomi yang baik. Dan salah satu yang dirasakan dampaknya adalah Bapak Muzakir sendiri. Betul ya Pak Muzakir ya? Sangat benar, sangat betul. Oke, nah kalau dari Pak Muzakir sendiri ya, manfaat yang paling dirasakan oleh Pak Muzakir dan orang-orang di sekitar atau masyarakat Aceh terutama, apa saja Pak dari program co-firing biomasa ini? Ya, kalau dulu limbah itu, sampah itu
memang menjadi sampah, dibakar begitu saja. Sekarang sampah itu jadi uang. Oke, jadi ada ekonominya di situ ya? Iya. Kalau dulu nggak ada harga, sekarang sudah jadi harga, sudah memiliki nilai jual ya. Biasanya Bapak mengambil dari mana Pak pasokannya ini? Apakah dari ibu-ibu kah, atau dari petani kah, atau dari mana Pak? Dari mana aja, karena kan kebutuhannya banyak. Dari ibu-ibu, dari petani, dari masyarakat yang membuka kebun, masyarakat yang melakukan land clearing, ya. Oke. Semuanya ya ada yang kami olah, ada yang langsung bisa kami supply ke PLTU gitu. Oke, selama 1 tahun sudah menjadi mitra dari PLN EPI ini sendiri ya. Jenis biomasa yang paling banyak untuk disuplai itu apa dari Pak Muzakir sendiri? Sekam padi. Sekam padi, oke. Sekam padi ya. Berapa kuantitinya berapa Pak? 500 ton per bulan. Oh, itu 500 ton per bulan itu sekam padi ya? Ya benar. Oh, luar biasa. Oke, menarik ya Pak ya, 500 ton hanya dari sekam padi sendiri. Ya. Nah, kalau komitmen yang ingin Bapak lakukan ke depan seperti apa Pak? Komitmennya ya ini kebijakan atau regulasi daripada pemerintah ya harus terus berlanjut. Dikarenakan ya banyak masyarakat yang sudah menanam seperti kaliandra, gamal dan lain-lain. Nanti jangan tidak terpakai jadi hutan seperti itu kan. Gitu. Ini ya harus berlanjut karena banyak sekali masyarakat yang terbantu ya. Kalau dulu tidak ada lapangan pekerjaan, sekarang sudah mulai kita buka lapangan pekerjaan dengan ada program dari PLN EPI ini. Nah, itu dia, membuka lapangan pekerjaan yang baru Pak Mamit. Betul. Jadi inilah yang diharapkan, saya rasa masyarakat kita ini bisa sangat terbantu dengan adanya program ini. Nah, kalau dari Pak Mamit sendiri, komitmen ke depan dari PLN EPI ini sendiri untuk keberlangsungan program co-firing biomasa ini seperti apa? Ya, yang pasti kalau kami komitmennya jelas ya, karena ini sudah menjadi program nasional dan tadi program dari PLN untuk mendukung pemerintah dalam rangka Net Zero Emission 2060. Selain itu juga ini adalah sumber biomasa yang memang sumber energi terbarukan yang 100% dari dalam negeri dan pastinya tadi sudah jelas ada ekonomi sirkuler di sini. Ekonominya itu jadi luar biasa. PLN dalam hal ini melalui PLN EPI akan terus berkomitmen dan mendukung program penggunaan biomasa ini sebagai untuk program co-firing ya. Bahkan ke depan tadi seperti saya sampaikan 10 juta ton ini menjadi satu hal yang memang kami kejar dalam rangka mengurangi penggunaan batu bara gitu. Jadi memang kami sangat berkomitmen dan yang pastinya satu hal yang kami pastikan bahwa program co-firing ini tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan gitu loh. Karena kan kalau kita bicara tentang co-firing biomass ini selalu berbicara bahwa kadang-kadang disamakan dengan deforestasi gitu loh. Tapi pada dasarnya justru ini tidak. Justru kami melakukan perbaikan terhadap lingkungan dengan tadi melakukan penanaman di lahan kritis seperti yang tadi di Gunung Kidul, di Cilacap dan juga di Tasikmalaya serta di daerah lain. Itu justru lahan-lahan yang memang selama ini tidak digunakan, ya kan? Kita tanami, di situ kita bisa mendapatkan biomasa, di situ kita bisa mengurangi emisi karbon karena kalau memang tanaman itu tandus maka kan tidak bisa menyerap karbon. Betul. Ya kan ya. Tapi ketika tanaman tersebut, lahan tersebut ditanami, maka bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Kami juga menggunakan limbah-limbah seperti yang tadi. Limbah selama ini seperti Pak Muzakir sampaikan, sampah tidak ada nilainya. Tapi dengan adanya program biomasa, maka ini bisa menjadi nilai. Karena kalau sampah terus dibiarkan, maka ini akan mengandung CO2. Tapi ketika ini digunakan untuk biomasa, maka secara otomatis kita bisa mengurangi limbah tersebut dan bisa mengurangi CO2 tersebut ya. Jadi avoidance-nya itu bisa didapatkan lah ya. Jadi saya kira
program ini sangat kami dukung dan dari PLN Pusat pun dalam hal ini mendorong PLN EP untuk terus mengembangkan dan melakukan inovasi-inovasi dalam rangka mencapai target 10 juta ton yang ke depannya serta ekonomi sirkuler tersebut. Dan bahkan tadi saya sampaikan di awal PLN akan mendorong semua pembangkit PLTU milik PLN untuk bisa melakukan kerjasama dan memanfaatkan lahan-lahan di sekitar mereka untuk penanaman tanaman multi energi tersebut, Mbak Amanda. Ini nggak kebayang ya, kalau 46 PLTU saja sudah memberikan dampak yang luar biasa positif untuk masyarakat, untuk lingkungan juga, apalagi kalau misalnya seluruh PLTU yang ada di Indonesia ini bisa memanfaatkan program ini begitu ya. Nah mungkin memungkinkan nggak sih Dokter Saptadi kalau misalnya PLTU yang ada di Indonesia seluruhnya ini menggunakan co-firing biomasa ini? Memang targetnya sih seluruhnya. Seluruhnya? Seluruhnya. Mungkin Oke. karena ini baru awal, memang baru bertahap ya. Aha. Bertahap, tapi pada intinya sih tujuan akhirnya kita berusaha mengurangi penggunaan batu bara dengan dialihkan ke biomasa. Gitu. Nah kita juga dari Badan Riset dan Inovasi BRIN saat ini sedang menyusun rencana strategis pengembangan energi nasional kerjasama dengan Dewan Energi Nasional. Kalau di BRIN-nya sendiri di bidang deputi pengembangan kita sedang menyusun, ini masih dalam tahap draft. Susunan ya? Ya penyusunan sampai dengan 2050 kalau tidak salah. Untuk itu kita mendukung ke arah kebijakannya di situ. Memang di situ juga terlihat bahwa beberapa kementerian seperti Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu telah membuat peraturan pemerintah, peraturan menteri yang memudahkan pengembangan hutan tanaman energi. Oh, itu Jadi dari seperti apa? segi regulasinya itu nanti akan lebih dipermudah. Oh. Seperti melalui multi usaha kehutanan, melalui program perhutanan sosial. Nah itu salah satunya di sana. Dari Kementerian SDM juga akan di situ mempermudah bagaimana pembayaran pajak dan lain-lainnya nanti di situ. Dan artinya dari kita sih BRIN mendukung dari semua aspek untuk pengembangan ini, karena ini adalah untuk masa depan kita semua lah. Betul. Tidak hanya Indonesia tapi juga dunia gitu. Betul. Dan yang pasti ke depan luar negeri justru akan mengincar tadi ya bahan baku biomasa dari kita. Nah ini yang lupanya jadi tanda kutip pertanyaan, nanti jangan sampai pada persaingan harga luar negeri lebih tinggi untuk membeli. Nah ini takutnya ada clash di situ. Nah bagaimana Gap regulator harga. pemerintah dalam hal ini mengantisipasi hal tersebut nih Pak? Nah untuk mengantisipasi hal tersebut kan tentu perlu adanya regulasi itu. Itu ada pembatasan. Perlu ada pembatasan. Pembatasan tarif gitu kan. Oke. Untuk dalam negeri berapa, luar negeri berapa itu perlu. Kalau tidak ya nanti lari semua keluar gitu. Seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Dan mungkin dari Mas Meral sendiri, komitmen dari Keraton Yogyakarta untuk mendukung program co-firing biomasa dari PLN EP ini sendiri seperti apa? Kalau Keraton Yogyakarta itu selalu ya komitmen, bahkan nggak usah untuk program ini ya, dari semenjak dulu Keraton Yogyakarta komitmen terhadap Indonesia itu memang selalu menjadi satu hal yang kunci ya, dari apakah dulu zaman kemerdekaan hingga sampai sekarang ke depan gitu, komitmen Keraton Jogja terhadap Indonesia itu tidak pernah bergoyah lah rasanya gitu. Makanya tadi seperti saya sampaikan juga, karena clean energy and green energy ke depan ini menjadi salah satu hal yang penting gitu. Keraton sendiri memiliki filosofi. Filosofinya Hamemayu Hayuning Bawono. Artinya menjaga dan mempercantik lingkungan gitu. Nah, kemarin kita juga mengajukan ke UNESCO terhadap heritage itu diartikan sustainable development. Nah, ini karena inline juga dengan apa yang diprogramkan oleh PLN, dalam hal ini dilalui oleh PLN EP. Kita komitmen apapun yang dibutuhkan, apakah dari sisi lahan, lalu konsolidasi warga masyarakat. Karena yang paling susah kadang mensosialisasikan ke masyarakat. Seperti tadi Pak Muzakir ya sempat menyampaikan bahwa perlu juga ada sosialisasi tiap hari gitu. Nah, ini yang kami terus lakukan gitu. Ke depan jika Gunung Kidul kemarin kita targetkan kalau bisa hingga 200-300 hektar. Ke depan juga lahan-lahan pertanian, apakah tanah desa, apakah itu tanah kesultanan, akan kami juga dorong untuk bisa masyarakat gunakan secara free. Secara gitu. free? Secara free. Oke. Karena memang ketika itu pertanian, dari dulu memang
Keraton Yogyakarta selalu mendukung itu, gitu. Karena banyak juga masyarakat yang menggunakan tanah-tanah kesultanan untuk mereka pertanian. Nah, ini yang kami ingin kembangkan, gitu. Komitmen kami ketika nanti sudah di Gunung Kidul, nanti di Jogja juga masih ada Kulon Progo, Bantul, dan kabupaten yang lainnya yang masih bisa diolah, karena juga banyak sekali lahan yang tidak optimum, banyak sekali lahan-lahan kritis yang juga bisa kita Berdayakan kembali. ya. Karena kemarin juga ada satu hal yang penting, stigma biomass ini seperti tadi disampaikan Pak Mamit, pasti selalu sudut pandangnya itu deforestasi, gitu. Sempat juga ada beberapa akademisi yang skeptis lah terkait hal ini, gitu. Tapi kemarin kita jelaskan, bukan seperti itu, karena kita caranya adalah planting and replanting, gitu. Seperti tadi disampaikan oleh dokter juga, Indonesia ini subur sekali, gitu. Jadi ketika nanti itu sudah dipanen dan kembali kita replanting, itu akan cepat juga untuk tumbuhnya, gitu. Jadi komitmen kami terhadap program-program nasional ini, apapun yang memang butuh disupport, terutama di Jogja, kita pasti akan support, Pasti, gitu. ya pasti didukung sudah ya pasti. oleh Kesultanan Jogja. Oke, terakhir untuk keempat narasumber saya ya hari ini, apa harapan ke depan terhadap program unggulan kita yang tadi kita sudah bicarakan? Pak Mamit, silakan. Ya, harapan kami pastinya program ini bisa berjalan secara sustainable ya, dan bisa memberikan dampak bagi masyarakat sudah pasti, gitu kan ya, dan bisa mengurangi emisi gas rumah kaca pastinya, itu kan ya, dan ini terus bisa kita tingkatkan dan kita kembangkan. Mungkin ke depan kita bicara tentang 10 juta ton ya kan, dan terus akan mengalami peningkatan ke depannya selama memang tadi pasokan itu terus terjaga, saya kira, dan seperti yang disampaikan oleh Profesor Pak Dokter juga bahwa Indonesia adalah negara yang memang sangat klorofil ya Pak ya, negara klorofil ya. Jadi ya biomasa ini adalah mudah-mudahan akan selalu ada, selalu sustain, dan kita tidak akan kekurangan terkait dengan pasokan biomasa tersebut. Selain itu juga ya pasti kami membutuhkan dukungan dari pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang ditetapkan memang bisa bersinergi ya kan ya dalam rangka pemenuhan pasokan biomasa tersebut. Karena saat ini biomasa adalah salah satu atau bahkan satu-satunya renewable energy ya yang paling murah jika dibandingkan, yang paling mudah juga ya untuk paling murah, didapatkan, paling murah juga tidak juga sih, tapi karena memang tadi kita harus mengumpulkan ya tersebar ya, tapi saat ini adalah yang paling murah karena tadi harganya adalah saat ini 1:1, di mana dengan batu bara, di mana batu bara adalah ya energi primer yang paling murah jika dibandingkan dengan energi primer yang lain. Jadi dari sisi harga juga pengembangan biomasa dalam mendukung EBT ini juga sangat penting sekali. Jadi kita membutuhkan dukungan dari pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang memang bisa meningkatkan ataupun bisa menjaga security of supply tersebut. Dan pastinya kami juga membutuhkan dukungan dari akademisi, dari pakar, dari pihak keraton, dari pihak Pemda, terus juga kementerian dan juga lembaga lain serta TNI Polri, bagaimana agar pasokan biomasa tetap sustain ke depannya, Mbak Aman ya. Oke, pastinya ya. Kalau Dr. Sam tadi mungkin? Ya, yang pasti kita harus optimis. Optimis. Harus optimis untuk mengembangkan ini, karena ini untuk kita semua ya. Jadi artinya PLN mungkin semakin ke depan semakin banyak dari segi kualitas dan kuantitas untuk teknologi tarifikasi co-firing ini. Co-firing. Nah, yang kedua juga masyarakat semakin sejahtera. Dan yang terakhir mungkin lingkungan ya? Semakin baik. Gitu. Oke, kalau Mas Marel ada yang ditambahkan? Mungkin seperti tadi disampaikan, mungkin harapannya sebenarnya sinkronisasi. Perlu adanya sinkronisasi regulasi baik dari pusat, Pemda hingga kabupaten gitu. Kalau perlu pun sampai kelurahan. Artinya dengan adanya sinkronisasi secara regulasi dan aturan itu sebenarnya membantu gitu. Kalau tadi Pak Mamit sampaikan bahwa industri batubara kan itu juga awalnya seperti ini gitu. Akhirnya diperlukan dukungan-dukungan regulasi dan hal-hal seperti itulah. Itu yang pertama, sinkronisasi secara regulasi. Yang kedua, kesadaran. Karena sekarang dunia mengarah ke renewable energy gitu. Artinya seperti tadi disampaikan, kalau kami dari Keraton Jogja, baik dulu zaman kemerdekaan pada saat Sultan ke-9 dan sekarang pun Indonesia akan menuju Indonesia Emas, kita pun juga memiliki roadmap ke sana gitu, bahwa kita harus evolve ke depan, dan ke depan ini future-nya memang renewable energy gitu, dan ini yang memang kita harus
harus sama-sama sadar dan lalu kita merubah mindset. Ketika sudah merubah mindset, kita harus sebarkan mindset ini gitu ke orang banyak supaya memiliki visi dan misi yang sama juga. Baik, terima kasih sekali lagi untuk ketiga narasumber saya di studio dan juga Pak Muzakir yang terhubung secara daring. Jadi pemirsa, dengan pemanfaatan yang tepat, biomasa tidak hanya dapat membantu untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil seperti batu bara ya, tapi juga berkontribusi pada pengelolaan limbah dan juga peningkatan ekonomi lokal pastinya ya. Dan akhir kata saya Amanda Haj pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan Bincang Spesial dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.